Halo, selamat siang Tribuners. Saat ini Anda sedang menyaksikan berita selebritas bersama dengan saya, Husnul Asyaifah. Kami akan menyajikan informasi ter-up-to-date dan menarik terkait selebritas tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritas selengkapnya. Berita pertama datang dari penyesalan Arif Muhammad yang menjual mobil kesayangannya kepada Doni Salaman. Penyesalan YouTuber Arif Muhammad terkait mobil mewahnya yang dijual ke Doni Salmanan, tersangka dugaan kasus judi online lewat platform Kuetex. Terlebih mobil tersebut kini disita oleh polisi. Buntut dari penjualan mobil Porsche 911 Carrera S seharga 4 miliar itu, Arif Muhammad harus dipanggil polisi. Arif Muhammad bahkan mengaku ini adalah balasan dari perbuatan yang tak mendengarkan sang istrinya. Diketahui, Arif Muhammad menyambangi Bareskrim Polri Jakarta Selatan pada Kamis 17 Maret 2022 kemarin. Dengan pakaian hitam, ia memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai saksi atas kasus yang dilakukan oleh Doni Salmanan. Arif Muhammad diperiksa selama 7 jam, yakni dari pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga 17:22 atau 5 sore di Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Diketahui beberapa waktu lalu, Arif sempat melakukan akad jual beli mobil. Dalam tayangan di YouTube-nya KH Infotainment yang dikutip dari Tribun News, Jumat 18 Maret 2022. Arif mengatakan bahwa pemeriksaannya hanya sebatas jual beli mobil. Lebih lanjut, suami dari Tiara Pangestika ini mengungkapkan mobil kesayangannya yang dijual tersebut masuk dalam barang yang disita pihak polisi. Dalam kesempatan tersebut, Arif belum mengetahui perihal uang 4 miliar hasil penjualan mobilnya akan dikembalikan atau tidak. Ia yakin pihak penyelidik berlaku adil bagi kedua pihak. Arif Muhammad juga mengaku ketika dirinya menyerahkan mobil kepada Doni, itu merupakan pertemuan pertama mereka. Ia mengatakan belum pernah bertemu dengan Doni Salmanan sebelumnya. Berikut wawancaranya. Mengenai jual beli mobil udah jual Doni Salmanan kaca nih nggak ada obrolan lain di luar itu sih, karena emang hubungan kita juga sebatas turunan dikit lah. Nggak banyak sih pertanyaannya. Tadi aku lupa ditanya berapa, tapi udah banyak. Sini ke depan nih. Iya, mengenai transaksi itu aja. Bang, ada ke depan bang. Ada ke depan bang. Bang, kamera yang live di depan bang. TV di sini TV. Arif, untuk harga mobilnya berapa ya sendiri? Mobil yang Cuma dijual make kan? sure aja, karena kan beberapa barangnya Doni disita, dan salah satu barang yang disita mobil yang kebetulan dia beli dari aku, itu aja sih. Oke bang. Bang, Legalitas surat-suratnya seperti apa bang? Apa? jual belinya segala macam. Enggak, itu semuanya tadi aman udah dibahas. Terus mungkin pertanyaan paling banyaknya apakah uang 4 miliarnya akan dikembalikan atau tidak, itu kan yang tadi teman-teman nanyain. Kita kebetulan untuk tadi dimintain keterangan, belum ada pembahasan mengenai itu sama sekali, tapi sebagai warga negara yang baik saya akan kooperatif banget kalau misalnya nanti penyidik membutuhkan itu atau apapun yang dibutuhkan oleh penyidik, kita akan kooperatif dan kita yakin penyidik profesional dan adil lah dalam. Tapi kalau Bang Arif itu seharusnya dikembalikan atau enggak? Itu aku nggak bisa jawab karena itu semuanya keluarga badan. Tapi tadi totalnya ada berapa pertanyaan bang? Aku nggak ngitung pertanyaannya berapa. Ada jadwal kembali nggak bang? Nggak, tadi nggak diomongin apakah ada pemanggilan kembali atau enggak, tapi kapanpun dibutuhkan, kapanpun memanggil, aku pasti dapat buat bantu penyidikan. Oke, makasih bang. Oke, makasih. Berita selanjutnya, Ferry Irawan menikah dengan Vena Melinda. Anggia Novita, sang mantan istri, justru karirnya semakin meroket meski duduk di kursi roda. Anggia Novita, mantan istri Ferry Irawan, kini masih sendiri.
Meski sang mantan suami sudah menikah dengan Vena Melinda, tampaknya Anggia Novita lebih memfokuskan diri kepada karir dan juga anak-anaknya. Setelah ditinggal menikah Ferry Irawan, karir Anggia Novita pun tampak semakin meroket. Hal tersebut tampak dari Anggita Novita yang memiliki rumah produksi baru yang siap menggarap web series dan film layar lebar. Meski baru didirikan, namun rumah produksi milik mantan istri Ferry Irawan ini pun sudah kebanjiran pesanan untuk penggarapan web series dan juga film. Berikut wawancaranya. Akhir detik hari ini sepertinya ada perubahan yang sangat signifikan kepada Mbak Anggi, mungkin lebih cantik, lebih segar sekarang. Amin, makasih. Ini kan dapat berkat teman-teman sahabat saya ini. Nih, gimana dalam proses akhirnya Mbak Anggi bisa sampai di titik ini dan kuat dan akhirnya bisa publish lagi gitu. Seperti apa sih Mbak Anggi? Seperti apa ya? Ya kebetulan seperti kalian lihat tadi, semua yang datang itu Direktur TV, Owner TV, jadi saya semangat banget dan mereka lah yang selalu support saya dan selalu setiap minggu datang ke rumah saya juga dan menyemangati saya, dan kebetulan karena mereka lah saya bisa begini sekarang ini, bangkit seperti sekarang ini. Dan saya ketemu sama Mbak Santi, saya ketemu juga sama Elma, sama Dian. Saya bahagia sekali, mereka lah yang membantu saya. Lagi apa sih yang membuat Bang gitu jadi lebih semangat dan terus bangkit dan lain-lain? Ketika keterpurukan kemarin, Yang buat saya bangkit salah satunya ada Pak Mulya. Kebetulan kita tahu ada di kontrak sama salah satu apa namanya Pak? Salah satu TV digital ya. Alhamdulillah kita belum sempat membuat satu bendera, tapi kita sudah bisa membuat satu program yang sudah diambil oleh salah satu TV digital. Kita juga lagi persiapan untuk 2 film lebar, insya Allah minta doanya dari teman-teman semua, insya Allah bisa menjadi satu karya yang menjadi box office. Berita selanjutnya, masih mempunyai anak kecil menjadi alasan Olivia Natania minta dibebaskan terkait kasus CPNS bodong. Sidang lanjutan kasus CPNS bodong dengan terdakwa Olivia Natania digelar kemarin pada Kamis 17 Maret 2022 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kuasa hukum Olivia Natania, Aulia Taswin, membacakan pledoi dalam sidang lanjutan agar sang klien dapat dibebaskan dari kurungan penjara. Poin pertama yang dibacakan Taswin adalah bahwa Olivia Natania tak pernah melakukan tindak melawan hukum sebelum kasus ini. Untuk poin kedua dan ketiga, Olivia Natania adalah seorang ibu yang masih mempunyai anak kecil, yaitu berusia 7 tahun, yang sangat membutuhkan perhatian dan juga didikannya. Sedangkan untuk poin keempat, Taswin mengatakan bahwa Olivia telah mengembalikan dana sebesar 562,700 juta miliar kepada Sangsi sekaligus korban Agustina Suhartini dan juga Karnu. Uang tersebut merupakan uang pembayaran dari ratusan korban yang tertarik mengikuti tes CPNS jalur prestasi seperti yang ditawarkan Olivia. Lanjut dari poin kelima, Taswin memastikan bahwa kliennya menyesal dan tak akan mengulangi perbuatan serupa di kemudian hari. Apalagi menjadi calo untuk masyarakat mengikuti tes CPNS melalui jalur orang dalam. Namun hakim tampaknya kurang mendengar jelas pledoi yang dibacakan oleh pihak terdakwa karena gangguan audio, mengingat sidang ini dilakukan secara daring. Berikut wawancaranya. Dong, apa sih tadi kurang kedengeran yang disampaikan oleh Olivia gitu. sampai menangis gitu. Sampai nangis tadi apa, Bang? Jadi gini, Poinnya apa, Bang? Olivia menyatakan permohonan maafnya kepada semua para pihak, terutama kepada rekan-rekan yang masuk di dalam tahanan seperti Kiki, Eki,
terus siapa lagi Pak Bu Ros ya kan, terus siapa lagi Rosita Sidik, dan itu kan ada keluarganya dan semualah para pihak. Jadi Olivia minta maaf yang sebesar-besarnya dan juga minta maaf juga kepada terutama kepada orang tuanya, ibunya Daniati, dan juga kepada semua para pihak yang tersakiti dalam masalah ini. Memang diakui dia adalah perbuatan ini adalah perbuatan yang salah, yang jangan diikutin lagi, dan ini dia akuin, dia minta maaf yang sebesar-besarnya. Jadi intinya dia hanya mengatakan seperti itu, mohon maaf. Harapannya mungkin si Oi tadi sudah apa? sampaikan, Olivia tidak lagi memberikan janji-janji kepada orang-orang untuk masuk CPNS. Itu janji dia. Oh, dia tidak lagi mau bilang, oh saya bisa bantu CPNS, nggak mau lagi. Jadi ya itu intinya ya. Sidang selanjutnya dong. Dia juga meminta bahwa statusnya sebagai seorang ibu. Oh iya, iyalah, ya namanya seorang ibu kan, ibu anaknya perlulah ya, perlu kasih sayang, perlu perhatian, pendidikan. Ya kalau ternyata hakim berbeda pendapat, kan gitu. Tapi intinya kita minta putusan bebas, ya. Karena unsurnya. Berita selanjutnya datang dari Raisa yang resmi merilis album terbarunya yang bertajuk It's Personal. Raisa merilis album keempat, yaitu bertajuk It's Personal. Lewat album ini, Raisa mencurahkan isi hati dan pikirannya secara belak-belakan tentang apa yang ia rasakan dalam beberapa tahun terakhir, termasuk momen menjadi seorang ibu. Dalam proses pengerjaan, Raisa melibatkan tim produser SIIK yang terdiri dari Marco Stiviano, Joshua David Guns, Jesse Matz, Andrian Rahmat Purwanto. Selain itu, dalam album ini terdapat pula single yang dikerjakan Raisa bersama dengan produsernya asal luar negeri, antara lain Sam Kim, Juk Jae, Someday, Come Can Bunch atau Ragu, Ariskin Hawkins dari Long Night Slow Morning. Seringkali warkop, rekaman jadwalnya berubah dan ditunda. Belum lagi beberapa produser yang kami ajak bekerja sama berdomisili di luar Amerika. 3 produser di Amerika yaitu Los Angeles dan juga Texas. Juk Jae dari Seoul, Korea, meneruskan tradisi perilisan album Raisa sebelumnya. It's Personal akan tersedia dalam bentuk box set eksekutif yang terdiri dari beragam merchandise, mulai dari ikat rambut, kaos kaki, sampai tempat minum. Box set ini dijual dalam 3 paket berbeda dengan rentan harga Rp525.000 sampai dengan Rp600.000. Album It's Personal sudah dapat didengar di berbagai platform streaming musik digital dan versi fisik dari album ini akan dijual pada 18 Maret 2022. Berikut wawancaranya. Kak, mungkin kan tadi sudah preskon juga ya bagaimana perasaannya Kak Yaya. Cuma nih secara personal lagi nih, gimana nih Kak? Perasaannya super lega, terus cerita gimana ya? Cerita di atas panggung itu seneng banget gitu karena bisa lepas dan juga udah nggak ada yang kan kemarin tuh udah pengen cerita tapi belum rilis gitu, jadi sekarang semuanya udah bisa diceritain. Dan aku senang banget sih lagu-lagu yang di dalam album ini semuanya personal banget dan ada di dalam fase hidup aku yang gak akan terulang lagi kan. Jadi aku senang lagu-lagu ini udah bisa diabadikan sebagai sebuah CD fisik dan juga di digital. Kak, tadi ada statement di dalam katanya kakak nggak nyangka jadi seorang ibu. Mungkin experience-nya apa mungkin Kak? Emang aku ngomong gitu ya? Iya tadi. Hah? Ada lagu. Ada. Coba. Aku nggak nyangka ternyata bisa ngurus anak. Aduh, enggak, itu tadi fotonya kan kayak anak kuliah style, terus aku bilang gak nyangka ya bisa ngurus anak gitu. Enggak, bercanda aja karena barang-barang di Judy Goods kan tadi kan banyak kaos, baju, bucket hat gitu, aku merasa fotonya kayak anak ABG aja gitu. Cuma ya lagu di dalam album ini juga banyak yang terinspirasi sama perjalanan aku mengenal cinta sejati itu apa gitu ya. Karena kan sebelum ini mungkin
ya cinta-cintaan tuh kayak gimana sih yang aku alamin di album 1, album kedua, album ketiga, dan juga beberapa single-single aku. Tapi sekarang tuh apa ya, aku udah bisa lebih memahaminya. Mungkin belum bisa 100% memahami karena ya yang namanya cinta tuh kan abstrak banget ya. Cuma apa ya, ini mungkin sesuatu yang kita bisa belajar bareng-bareng dari lagu-lagu aku. Ini pengalaman aku, nanti mungkin yang ngedengerin bisa punya pengalaman yang sama atau merasa apa ya, terwakilkan dari lagu-lagu aku gitu. Bagi waktunya gimana sih Kak? Berita selanjutnya, Atta Halilintar serahkan tas Dior pemberian dari Doni Salmanan ke Bareskrim Polri. Atta Halilintar akan mengembalikan tas pemberian dari Doni Salmanan, tersangka investasi bodong yang ditangkap oleh Bareskrim Mabes Polri. Lewat unggahannya, Atta Halilintar mengakui sempat menerima tas mewah bermerek Dior yang diberikan oleh Doni Salmanan. Atta Halilintar melalui laman Instagram mengaku pernah mendapatkan hadiah tas mewah bermerek Dior dari Crazy Rich Bandung itu saat dirinya berulang tahun. Dalam unggahan suami Aurel Henmansyah di Instagram cerita, terlihat jika tas hitam bermotif tersebut bertuliskan merek brand ternama Dior. Rupanya niat mengembalikan tas Dior dari Doni Salmanan akan direalisasikan oleh Atta Halilintar pada Kamis 17 Maret 2022. Atta menegaskan bahwa tas pemberian dari Doni Salmanan bukanlah hak yang seharusnya ia dapatkan. Berikut wawancaranya. Soalnya di podcast kan waktu itu ya. Terus karena waktu bagi-bagi uang kan kita selalu ya. Awas hati-hati. Awas gambaran. Awas hati-hati. Gambaran tuh. Kedepannya nih. Bakal apa? Film-film orang lagi nggak? Biar pas Tasnya udah dikejar ya Bang ya. hati-hati. Mana? Anjir. Sehat. Bagus. Baiklah Tribuners, itulah tadi berita selebritas bersama dengan saya Kusnul Asyaifah. Selamat siang.